Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam budi luhur. Pada video kali ini kita akan membahas tentang VLAN. Jika kita terjemahkan atau singkatan dari VLAN itu sebenarnya adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Gambaran umumnya kira-kira begini. Dalam satu perusahaan yang memiliki sebuah gedung beberapa lantai misalnya, dia punya 3 divisi, ada divisi IT, HR, dan sales yang masing-masing lantainya ini punya 3 divisi ini misalnya. Ada 3 divisi ini di setiap lantai di sebuah gedung di perusahaan ini. Nah, kalau konvensional, maka network masing-masing divisi ini akan memiliki satu switch di setiap lantainya. Ya. Kalau di total satu lantai ada 3 switch untuk satu untuk IT, satu untuk HR, satu untuk sales, maka total ada 9 switch yang harus disediakan untuk satu gedung ini karena ada 3 lantai, masing-masing lantai ada 3 divisinya. Ini contoh saja. Akan sedikit lebih boros. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi VLAN. Jadi satu lantai cukup satu switch secara fisik, yang logiknya nanti kita bisa breakdown, bisa buat 3 switch secara logik di satu switch ini gitu. Jadi satu gedung cuma butuh 3 switch seperti ini. Oke. Pengembangan berikutnya nanti kita bisa buat supaya masing-masing network ini dia bisa berkomunikasi lewat router, namanya nanti inter-VLAN. Kita langsung saja, saya sudah menyiapkan topologi. Silakan teman-teman membuat topologinya terlebih dahulu. Pakai 2 switch gitu ya, gunakan 2 switch. Terus saya contohkan ada 2 divisi di sini, ada HR sama ada sales gitu ya. Lalu pakai IP-nya 192.168.11.0/24 untuk yang HR. Lalu nantinya kita akan pakai VLAN 11. Terus di sales pakai VLAN 12. Kenapa saya buat mirip sama oktet ketiga? Ini hanya untuk mempermudah. Kalaupun mau beda, nggak terlalu masalah sebenarnya. Nah, ini oktet ketiga sama VLAN-nya saya buat sama supaya gampang, supaya lebih mudah untuk diingat. Kira-kira begitu. Kalaupun mau pakai nomor VLAN lain nanti boleh aja. Oke, saya sudah kasih IP juga di masing-masing komputer. Ini pakai 12.11, yang ini 12.12, 12.13, 12.14. Yang ini 11.11, ini 11.12. Oke. Gambaran berikutnya tentang VLAN. Kalau belum pakai VLAN, ini saya belum pakai VLAN. Ini tadi saya coba, ini saya hapus dulu aja. Kalau belum pakai VLAN, misalnya saya coba ping dari sini ke sini. Ini kan harusnya network sales gitu ya. Karena ini network sales harusnya pesan yang dikirimkan nanti broadcastnya hanya ke network sales saja, jangan ke HR gitu kan. Tapi karena ini belum dipisah VLAN-nya, kalau kita coba lihat pesan dari PC4 yang harusnya hanya ke sesama sales saja, nah ini tersebar sampai ke HR ya. Ini juga ke HR. Nah, ini yang akan kita coba cegah, tidak perlu ke network lain. Oke, oh ya, saya sudah kasih nama di switch. Teman-teman silahkan sesuaikan. Yang sebelah kiri ini saya pakai SW1, ini SW2. Ini sudah saya kasih nama. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu show VLAN. Jadi sebelumnya biasanya secara default sudah ada VLAN. VLAN yang default itu adalah VLAN 1. Sebaiknya kalau main-main VLAN
sebaiknya tidak menggunakan VLAN default, gunakanlah nomor lain. Nah, VLAN 1 ini sudah beranggotakan seluruh port yang ada di switch. Kalau switch ini baru, kecuali sudah dikonfigur ya. Kita akan buat VLAN-nya. Langkah pertama adalah kita perlu membuat nomor VLAN-nya dulu. VLAN, nah VLAN berapa? Tadi kan kita rencananya mau VLAN 11 sama 12 ya, tinggal VLAN 11. VLAN 11 ini untuk siapa tadi? Untuk HR. Nah, berarti langkah berikutnya adalah kita kasih nama VLAN. Kalau lupa perintahnya tanda tanya. Ada name. Namanya tadi HR. Boleh. Langsung juga boleh. VLAN 12. Name. Kalau kita show, kita do aja biar nggak usah keluar masuk. Do show VLAN, maka sudah ada VLAN 11 HR, VLAN 12 sales. Oke. Berikutnya, belum ada anggotanya tadi. Maaf, belum ada anggotanya. Kita perlu mendaftarkan port berapa aja yang masuk ke VLAN 11 dan VLAN 12 itu. Misalnya rencananya, saya belum kasih di sini. Rencananya yang masuk ke HR adalah FA0/11 sampai 15 misalnya. Sedangkan yang di sales FA0/1 sampai FA0/10 misalnya. Satu-satu bisa, tapi kayaknya repot kalau satu-satu. Mendingan langsung sekaligus. Ini exit dulu boleh, exit, atau langsung juga boleh. Interface range FA0/1 sampai 10. Langsung 1 sampai 10 tadi untuk yang VLAN 12 kan, untuk VLAN 12 untuk sales. Tadi VLAN 12 kita udah kasih nama sales. Untuk kita bisa mendaftarkan ke sebuah VLAN, kita perlu mengubah modenya. Kalau enggak mau sih. Switch port mode access. Switch port access VLAN 12. Ini akan langsung mendaftarkan port 0/1 sampai 10 ini ke VLAN 12. Kita coba lihat ya. Do show. Nah, sekarang sales sudah punya anggota yaitu FA0/1 sampai FA0/10. Begitu juga dengan HR, kita perlu masuk. Saya langsung aja ya, interface range FA0/11 sampai 12. Switch port mode access, switch port access VLAN 11. Gitu ya. Kita lihat lagi, do show VLAN. Nah, sudah punya anggota masing-masing. Oke. Sekarang ke switch yang 2. Sama, ini juga kita harus buat kembali nih VLAN dan keanggotaannya. VLAN 11 name dan VLAN 12 name sales. Terus masuk ke interface FA0/, itu boleh /1 sampai 10.
Oh sorry, lupa. Range. Switch port mode access. Switch port access VLAN 12. Jangan sampai salah ya. 0/1 sampai 10 tadi VLAN 12 ya. Interface range FA 0/11 sampai 15. Export mode access switch mode access 11. Sorry, VLAN 11. Ya, kita sudah mengelompokkan sehingga kalau kita coba ini tadi kita hapus aja. Misalnya dari sini ke sini. Oh, dia nolak. Kenapa nolak? Karena si gig 0/1 ini dia ada di VLAN 1. Kalau kita lihat ya. Dia nggak satu VLAN, jadi dia nggak bisa meneruskan. Jadi ini udah terkelompok sendiri nih si 0/11 sama sampai 0/15 itu ke VLAN 11. Maka dia nggak bisa meneruskan pesan yang dimiliki oleh PC berapa ini? PC 2. Karena dia sudah beda switch secara logik, beda switch, jadi dia nggak bisa nerusin. Ini kan yang gig 0/1 dia ada di VLAN 1. Kalau kita lihat ya. To show VLAN. Oke, gig 0/1 ini ada di VLAN 1. Jadi dia beda switch. Nggak bisa deh. Kecuali misalnya kita mau pindahkan kabelnya ini ke sini. Ini bakal negosi dulu nih. Nah, ini dia udah misah tuh dia. Jadi dia sudah mengelompokkan switch-nya gitu. Orange tuh biasanya masih negotiate, harusnya nunggu hijau dulu. Masih orange, jadi dia negotiate dulu, tunggu sampai hijau baru dia bisa. Oke. Coba kita agak lambat. Oke, bisa kan? Masuk dia dan tidak membroadcast ke network sales. Nah, tapi bukan ini yang kita mau harapkan. Kalau kita pasang kabel lagi ya agak boros lagi jadinya. Ya sedikit hemat di switch tapi boros di kabel jadinya ya. Kita akalin lagi misalnya pakai satu kabel lagi dari switch 1 di FA 0/3 misalnya, di sini juga FA 0/3 bisa aja sih. Jadi ada dua kabel tapi repot. Ada cara lain untuk menghemat kabel, misalnya kita pakai gig 0/1 gini. Terus kita setting supaya gig 0/1 ini bisa meneruskan pesan dari VLAN, baik VLAN 11 maupun VLAN 12. Namanya adalah trunking. Cara konfigurasinya, kita masuk ke interface gig 0/1. Ingat gig 0/1. Tinggal kita ubah switch port mode terang. Defaultnya dia dynamic ya. Defaultnya dia dynamic.
kita ubah jadi terang. Kalau yang port lain tadi diubah jadi akses karena hanya untuk satu VLAN. Oh ya, akses sama terang bedanya. Kalau yang akses hanya untuk satu VLAN, kalau terang bisa lebih dari satu VLAN. Gitu ya. Nah, karena si gig 01 yang ada di switch 0 ini, switch 1 ini, SB1 ini dibuat terang. Lalu si gig 01 yang ada di SB2, ini dia konfigurasinya masih default, dia masih dynamic. Maka nanti si gig 01 yang ada di SB2 tanpa saya config, dia akan otomatis jadi terang. Saya kan cuma config di sini yang jadi terang kan. Show interface terang. Oke. Nah, yang ini kita lihat show interface terang. Port gig 01 modenya on. Encapsulation 802.1Q. Ini nama protokolnya sebenarnya. Nomor protokol, nama protokolnya trunking. Terang. Nomor protokolnya 802.1 standar IEEE. Statusnya trunking, ya. Nah, di sini mirip tapi dia bukan mode on. Show interface terang. Nah, ini modenya auto karena dia modenya dynamic. Kalau yang SB1 tadi modenya on karena kita yang config. Ini modenya on karena kita yang config. Gitu ya. Nah, kalau sudah, baik dari HR maupun sales semuanya akan bisa menggunakan jalur gig 01 ini. Kita coba ya. Ini ada pesan yang dari HR, sekarang ada pesan dari si 0. Agak cepat nih, cepat. Nah, lihat pesan warna ungu ini tadi punya si sales, dia tidak ke HR. Pesan yang warna apa ini, warna kuning hijau ya, ini hanya ke HR saja, tidak ke sales. Jadi tidak saling nyebrang. Broadcast domainnya sudah terpisah. Broadcast domainnya sudah terpisah. Oke, itu dasar dari VLAN dan trunking. Berikutnya kita mau coba untuk membuat inter-VLAN. Inter-VLAN itu jadi kita ada beberapa cara untuk membuat inter-VLAN sebenarnya. Bisa pakai router ini atau pakai switch layer 3 pun bisa. Tapi saya coba bahasnya yang pakai router aja. Pakai router dulu. Kalaupun mau pakai switch boleh nanti. Berikutnya. Oke. Oke, kita perlu config di sini juga. Di interface gig 0/2. Interface gig 0/2. Ini kita config dia sebagai terang. Switch port mode terang. Nah, di gig 0/0-nya router kita mau buat dia inter-VLAN kan? Sebenarnya sih sederhananya sih kita bisa pakai dua interface di sini. Kayak gini nih. Saya coba hapus dulu yang ini. Hapus dulu. Sederhananya sebenarnya begini. Pakai 0/1 ke 0/3 misalnya. Karena punya HR kan ini. Sederhananya begini. Terus ini
ini ke punya Sales. Nah, ini jadi boros kabel lagi. Ini bisa sebenarnya seperti ini. Jadi nggak usah setting terang lagi. Di sini tinggal kasih IP beres sebenarnya. Dia udah bisa lakukan routing. Tapi bukan ini yang kita mau. Kita mau mencoba menghemat kabel kembali. Caranya cukup satu kabel saja. Satu kabel di 2 sama. Yang di sini tadi sudah setting terang. Terus yang di router kita mau coba supaya cukup satu kabel saja. Caranya kita membuat namanya sub interface. Sub interface. Interface, cara membuatnya interface. Klik 0/0 titik. Nah, ini akan jadi sub interface. Titik. Angkanya terserah. Tapi biasanya supaya gampang sebaiknya disamakan dengan nomor VLAN-nya. Tadi saya pakai VLAN 11 sama 12, maka saya pakai 11. Oke. Terus kita aktifkan enkapsulasi untuk bisa menerima VLAN. Encapsulation .1q. Ya, ini tadi saya tap ya supaya cepat. .1q. Maaf, saya lupa. Langsung nomor VLAN-nya. Nomor VLAN-nya berapa? Nah, ini nomor VLAN-nya harus sama. Kalau ini sih bebas, sebenarnya nggak sama juga apa-apa. Nah, kalau yang ini nomor VLAN-nya harus sama nih. Ini mau pakai nomor 100 juga boleh sebenarnya. Nah, kalau yang .1q spasi nomor VLAN ini harus sama dengan yang tadi kita buat di switch. Tadi kan kita buatnya 11 sama 12 ya. Berarti ini 11. Nah, ini sudah aktif. Kita kasih IP seperti biasa, kasih IP di interface router. Ini kan 11 pakai IP-nya, octet-nya yang ketiga 11 kan. IP address 192.168.11.1 255. Oke. Ini sudah. Exit dulu boleh. Takutnya bingung kalau nggak exit. Nah, berikutnya yang sub interface yang kedua yaitu yang 12. Interface gig/0.12. Kita aktifkan kembali untuk .1q-nya, tapi ini untuk VLAN 12. Terus kita kasih IP. IP-nya saya pakai octet ketiganya 12. Nah, kalau sudah, kita masuk ke interface besarnya yaitu interface gig 0/0. Kita aktifkan no. Oke. Kita tunggu sampai sampai hijau. Maka ini saya hapus saja. Maka komunikasi dari sales ke HR dia akan bisa dari visi 1 ke visi 2 kalau salah. Oke. Dia harus melewati router dulu karena dia beda network kan. Oke, balas deh. Udah dapet mekanisnya. Tadi baru ARP. Nah, ini juga masih ARP. ARP sudah dapat. SMP-nya juga masuk. Gak masuk SMP. Gak masuk. Maaf, kalau simulasi ini memang agak berat ya.
kita clear dulu. Kita play ulang. Nah, sekarang SMP. Tadi ARP dulu kan. Apakah dia masuk? Iya, dia terkirim ke situ. Oke. Oke, bisa ngobrol sekarang antara Sales sama HR, dia udah ngobrol. Karena pakai interVLAN. Oke, kurang lebih begitu dasar tentang VLAN dan interVLAN.